Saya mau tetap jadi Romo yang tetap manusia, yang tidak kehilangan kemanusiaan saya, yang juga tidak kehilangan keterbatasan saya. Karena seperti yang saya bilang tadi, hanya dalam keterbatasan itulah Tuhan berkuasa. Jadi kayak gini, dulu kalau masih kecil ditanya mau jadi Romo tuh kenapa? Saya tuh pasti jawab karena mau dapat hosti yang besar, makan hosti yang besar. Tapi kan kita tahu itu bukan tujuannya kan jadi Romo. Dan Romonya bukan itu. Jadi jika ditanya kenapa mau jadi Romo, saya tuh selalu kebingungan untuk dapat jawaban yang paling tepat. Karena sejujurnya, ini jujur nih, jawaban untuk pertanyaan itu kayaknya saya tidak tahu persis apa. Jadi kayak gini, dulu kalau masih kecil ditanya mau jadi Romo tuh kenapa? Saya tuh pasti jawab karena mau dapat hosti yang besar, makan hosti yang besar. Tapi kan kita tahu itu bukan tujuannya kan jadi Romo. Dan Romonya bukan itu. Lalu kayak kedepannya tiba-tiba lihat ada banyak Romo yang punya banyak kenalan, punya banyak teman, punya banyak relasi, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Itu kayak pengen jadi Romo biar punya banyak kenalan, punya banyak teman gitu, relasi di mana-mana. Dan memang benar ketika jadi Romo, emang saya punya banyak relasi, punya banyak teman. Cuman kayak hati kecil saya itu berkata, bukan ini yang kau cari sebenarnya. Bukan ini tujuan kau jadi Romo. Jadi masih belum klik di sini. Lalu ketika lihat ada banyak-banyak pastor yang bikin nasihat-nasihat luar biasa, lalu kayak kelihatan bijaksana, saya juga kepingin jadi Romo, kepingin jadi bijaksana kayak gitu. Tapi ketika jadi Romo, ketika memberikan nasihat kepada banyak orang, memberikan masukan-masukan untuk masalah-masalah mereka, ternyata jauh di dalam hati saya itu seperti kesindir sendiri. Jadi kayak ada suara dalam hati saya itu yang bilang begini, lu jangan sok-sok dewasa, jangan sok-sok bijaksana, lu juga sebenarnya rapuh. Semua yang lu kasih nasihat ke orang-orang, ternyata lu sendiri gak bisa lakuin. Jadi jangan sok-sok. Jadi ternyata jadi Romo bukan untuk bijaksana sesungguhnya. Karena kalau in fact, saya kemudian tahu ternyata di luar sana banyak orang yang jauh lebih bijaksana daripada saya. Yang bukan Romo bahkan, yang awam, entah itu yang umurnya lebih tua daripada saya, yang seumuran atau bahkan yang lebih junior, bahkan saya rasa banyak yang lebih bijaksana daripada saya. Jadi kamu jangan pikir semua Romo tuh bijaksana, itu tidak bijaksana. Saya tahu, sampai detik ini saya pun belum bijaksana. Jadi kayak begini, saya tuh kadang kasih renungan yang luar biasa, kasih khotbah, kasih ajaran tentang kerelaan. You harus punya kerelaan ketika memberi sesuatu. Jadi ketika lu beri sesuatu, lu jangan meminta imbalan, jangan minta pamrihnya, lu jangan mau dibalas. Itu ajaran saya. Tapi kadang-kadang yang saya ajarkan tidak sama dengan apa yang saya lakukan. Bahkan dalam hati kecil saya kadang-kadang nih, ketika saya melakukan kebaikan, mulut saya bilang, oke, gak apa-apa, saya buat baik untuk lo tanpa lo harus balas kepada saya. Tapi hati saya bilang, jauh di dalam sana ada satu sisi, ada satu ruang yang dia bersuara dan bergaung. Dia bilang, saya buat sesuatu baik untuk lo, itu supaya lo balas kebaikan itu. Atau misalnya kayak biar relate sama anak-anak muda nih. Saya tuh mengajarkan kerelaan misalnya gini. Lu harus sayang orang lain karena lu emang sayang dia. Bukan supaya dia tuh membalas lu punya sayang.
membalas lu punya cinta. Itu kata-kata mulut nih. Tapi ternyata hati, sometimes ketika mencintai seseorang, ada suara yang bilang begini, saya sayang lu, supaya lu tuh peka, dan kemudian lu bisa balas sayang seperti bagaimana saya sayang lu. Jadi kayak, I wanna you treat me like how I treat you. Jadi saya mau lu servis saya seperti sebagaimana saya servis lu dengan baik. Gitu. Itu jauh dalam hati saya. Salah ya salah. Karena Tuhan Yesus tidak ajar begitu kan. Tuhan Yesus bilang, berilah kepada orang yang meminta dan jangan mengambil kembali daripada orang yang mengambil daripadamu. Gitu. Cuman kan kita manusia. Gimana dong? Termasuk saya yang Romo nih, manusia nih. Tuhan omong kayak gitu karena dia kemudian bisa melakukannya. Kita ngomong kayak gini, tapi perbuatan kita masih agak susah sih sampai situ. Dan saya sadari itu terjadi dalam hidup saya. Dan itu tidak bijaksana. So, kembali lagi kalau ditanya jadi Romo mau jadi Romo untuk apa? Atau kenapa mau jadi Romo? Ya bukan supaya dapat kebijaksanaan. Ya karena saya mau jadi Romo. That's it. Hanya itu. Tidak lain dan tidak bukan. Saya mau tetap jadi Romo yang tetap manusia. Yang tidak kehilangan kemanusiaan saya. Yang juga tidak kehilangan keterbatasan saya. Karena seperti yang saya bilang tadi, hanya dalam keterbatasan itulah Tuhan berkuasa. Dan saya mau jadi Romo yang tetap manusiawi, dan saya belum mau menjadi malaikat. Karena jalan mengejar kesucian itu, it's not easy. Satu-satunya jalan menuju kesucian adalah jalan yang dulu pernah dilalui oleh Tuhan Yesus, yaitu jalan salib. Nah, Tuhan Yesus saja tidak mudah loh melalui itu. Maka you dan saya, termasuk saya, meskipun saya Romo, it's not easy untuk melalui jalan salib itu. So, saya kadang-kadang berdoa nih, Tuhan, apakah saya salah nih ketika saya menuntut untuk orang balas mencintai saya? Tuhan, apakah saya tidak adil jika dalam hati saya yang kecil, saya meminta supaya saya juga diberlakukan seperti sebagaimana saya memperlakukan orang. I know ini salah. Tapi saya juga tahu ini manusiawi. Dan saya tahu di titik ini Tuhan memaklumi kemanusiaan saya. Dan Tuhan mencintai saya apa adanya. Saya tahu Tuhan yang memanggil saya, pasti Tuhan punya misteri tersendiri. Ya begitulah. Saya mau menjadi Romo karena saya mau menjadi Romo. That's it. Tidak ada yang lain.